Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utullim ba'da dhalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Fatafa 'alayha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kassarim. Fatanadaw musbihin an yaghdu 'ala harthikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Qalu ya waylana inna kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun.
أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat Dira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan satu materi yang berjudul keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Namun sebelumnya izinkan Bapak menyapa sahabat Dira yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini. Mudah-mudahan Bapak doakan semoga sahabat Tira yang ada di rumah dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, wabil khusus ya, semoga puasanya diberikan kelancaran oleh Allah, dan semoga amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai keutamaan sedekah di bulan Ramadan, ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, an Anasin radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Qila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu shadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Jadi sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya, wabil khusus sahabat Tira yang di rumah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Nabi sendiri menyaksikan bahwa Rasulullah SAW adalah paling dermawannya orang,
paling dermawannya manusia. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam kalau sudah di bulan Ramadan menjadi paling lebih dermawannya manusia dibanding dengan yang lainnya. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi paling dermawannya manusia. Wa kana ajwadu ajwada ma yakuna fi Ramadan, dan beliau menjadi paling lebih dermawan dibandingkan dengan yang lainnya ketika di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sangat gemar sekali bersedekah di bulan Ramadan. Sahabat Dira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sedekah apa yang kira-kira bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Oh, tentunya sangat banyak ya. Bisa kita bersedekah kepada fakir dan miskin ataupun yang membutuhkan. Bisa juga kita berinfak di masjid, di musola, ataupun di pesantren, ataupun di tempat yang lainnya, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan membacakan satu hadis yang berkaitan dengan bersedekah berupa memberikan makanan kepada orang yang berpuasa ketika berpuasa di bulan Ramadan. Hadis tersebut disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika berada di akhir bulan Sya'ban. Beliau berkhutbah di depan para sahabatnya. Beliau bersabda, "Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi." Barang siapa yang memberikan iftar atau makanan untuk berbuka puasa fihi di bulan Ramadan, sha'iman untuk orang yang berpuasa, kana maghfiratan li dzunubihi menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Wa itqa raqabatin minan nar, dan juga dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu misla ajrihi, dan untuknya pahala yang sama min ghairi ayang taqisa, tanpa dikurangi min ajrihi syai'un, dari pahalanya orang yang berpuasa satu pun. Artinya kalau misalkan ada orang yang dia memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada satu orang muslim yang berpuasa, maka dia dapat pahala berpuasanya double, dua. Yang pertama pahala puasanya sendiri, yang kedua pahala memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Jadi orangnya hanya puasa sehari tapi nilainya seperti 2 hari berpuasa. Subhanallah ya. Ini jangan sampai kita lewatkan. Selanjutnya qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kullana najidu ma yuftaru shaim." Ya Rasulullah, tidak semuanya dari kami ini menemukan sesuatu di rumah kami untuk bisa diberi kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi mungkin pada saat itu kondisi para sahabat Nabi tidak semuanya mereka itu punya harta, punya uang, atau punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang berpuasa ya, untuk berbuka puasa. Mereka hidup dalam kekurangan. Faqala, kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, yu'tillahu hadats tsawab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ini kepada siapa? Man fattara shaiman, kepada orang yang memberikan iftar. Kepada shaiman, kepada orang yang berpuasa, ala tamratin, walaupun hanya dengan sebutir kurma ya. Aw syarbata ma'in, ataupun hanya dengan seteguk air ya. Aw madqata laban, ataupun hanya dengan sesisip atau setetes susu ya. Jadi hanya dengan kurma 1 butir saja sudah mendapatkan pahala seperti ya orang yang berpuasa, ataupun hanya dengan 1 ya, teguk minuman, luar biasa, sederhana sekali ya. Maka dari itu jangan sampai kita dari alhamdulillah ya, sahabat Tira mungkin yang hari ini alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki,
Jangan pelit-pelit untuk ngasih buka puasa kepada tetangga, kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin kita lihat di jalan-jalan, di lampu merah banyak orang-orang daripada mereka yang tunawisma, yang mereka kebanyakan ya, tidak mempunyai uang untuk berbuka puasa mungkin ya. Mereka kebingungan, belum ada makanan untuk dimakan ketika berbuka puasa, itu kita beri ya, walaupun jumlahnya sedikit, tidak masalah. Yang penting berangkat dari keikhlasan hati. Baik sahabat Tira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa ketika hendak berbuka puasa, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan minuman. Tidak sembarang minuman, tapi minuman yang bersumber dari telagaku, kata Rasulullah. Telaganya Rasulullah adalah telaga Kautsar. Dan barang siapa yang sudah meminum satu tegukan dari telaganya Rasulullah, dari telaga Kautsar, maka orang tersebut la yadma'a hatta yadkhulal jannah. Orang tersebut tidak akan pernah merasakan kehausan sampai dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal yang demikian. Sederhana sekali, mungkin ya, di rumah ya, kita ada ayah, ada ibu, ada adik, ya, ada kakak. Ketika pas adzan maghrib buka puasa, kita berlomba-lomba menjadi orang yang membawakan minuman atau makanan untuk berbuka puasa kepada ayah kita, atau ibu kita, ataupun adik kita, ya, ataupun orang yang ada di rumah kita. Dengan begitu saja kita sudah mendapatkan balasan dari Allah yang luar biasa, pahala yang berlipat ganda. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak pribadi dan juga kepada sahabat Tira yang ada di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.